Selamat datang kembali di Kang Sanu Channel. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian terlebih dahulu pencet tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari Kang Sanu Channel. Dan jangan lupa untuk klik like, komen dan share untuk membantu channel ini terus berkembang. Kiai Haji Zaini Munim dilahirkan pada tahun 1906 di Desa Galis Pamekasan, Madura. Beliau putra pertama dari dua bersaudara dari pasangan Kiai Haji Abdul Munim dan Nyai Hajah Hamidah. Beliau Kiai Haji Zaini Munim, nama kecilnya adalah Abdul Mukni. Pada tubuh beliau mengalir darah ulama dan bangsawan. Ayah beliau Kiai Haji Abdul Munim adalah putra Kiai Mudarik bin Kiai Ismail. Kiai Ismail adalah generasi kedua penerus pondok pesantren Kembang Kuning Pamekasan, Madura. Beliau keponakan Kiai Mahali pendiri pondok pesantren Kembang Kuning. Kakek Kiai Ismail adalah Kiai Nuruddin Gunung Tinggi Pakong. Beliau dari jalur Kiai Batu Ampar Wetan adalah keturunan Bendoro Saud alias Temenggung Tirtonegoro, Adipati Sumenep yang juga keturunan Pangeran Ketandur atau cucu dari Sunan Kudus. Kiai Haji Abdul Munim di samping sebagai ulama juga dikenal sebagai pedagang. Beliau menjalankan misi perdagangannya sampai ke Bululawang Malang dan beliau wafat serta dikebumikan di Bululawang Malang. Ibu beliau, Nyai Hajah Hamidah adalah keturunan para raja Pamekasan melalui jalur Kiai Haji Bujuk Azhar atau Rato Sidabulangan, penguasa Keraton Pamekasan, Madura. Beliau berasal dari desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan Pamekasan, Madura. Kehidupan keluarganya terkenal sebagai keluarga santri. Pada tahun 1937, Glora Abdul Mukni, yang akhirnya lebih populer dengan nama Kiai Haji Zaini Munim, menikah dengan keponakan Kiai Abdul Majid Banyuanyar, Nyai Nafiah. Dari pernikahan ini beliau dikaruniai Allah dengan 6 putera dan 1 puteri, yaitu 1. Almarhum Kiai Haji Muhammad Hashim, B.A. lahir di Madura. 2. Almarhum Dr. Andes Kiai Haji Abdul Wahid Zaini, S.H. lahir di Madura. 3. Nyai Hajah Aisyah, istri Kiai Haji Hasan Abdul Wafi, lahir di Madura. 4. Kiai Haji Fatlur Rahman, B.A. lahir di Paiton. 5. Kiai Haji Muhammad Zuri Zaini, B.A. lahir di Paiton. 6. Almarhum Kiai Haji Abdul Haq Zaini, L.C. lahir di Paiton. 7. Almarhum Dr. Andes Kiai Haji Nur Khotim Zaini, lahir di Paiton. Sejak usia dini, beliau telah mendapatkan pendidikan agama dari kedua orang tuanya, Nyai Hamidah dan Kiai Haji Abdul Munim. Menginjak usia 11 tahun, pada masa penjajahan Belanda, beliau masuk sekolah Workschool atau sekolah rakyat selama 4 tahun, tahun 1917 sampai tahun 1921. Selanjutnya, beliau memperdalam Al-Quran beserta tajwidnya kepada Kiai Haji Muhammad Kolil dan Kiai Haji Muntaha, menantu Kiai Kolil, di Pondok Pesantren Kademangan Bangkalan, Madura. Setelah itu, pada tahun 1922 beliau melanjutkan proses belajarnya ke Pondok Pesantren Banyuanyar Pamekasan yang diasuh oleh Kiai Haji Raden Abdul Hamid dan puteranya Kiai Haji Abdul Majid. Pada tahun 1925, beliau mulai merantau ke Tanah Jawa dan mondok di pesantren Sidogiri Pasuruan yang diasuh oleh Kiai Haji Nawawi. Di sini beliau hanya belajar 1 tahun, karena ketika itu ayahandanya tercinta meninggal dunia. Sehingga, sebagai putra sulung, beliau harus pulang ke Madura, menggantikan posisi ayahandanya. Di usia 22 tahun, beliau menimba ilmu di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang yang diasuh oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Di pesantren ini, beliau mempertajam ilmu agama dan ilmu bahasa Arab pada tingkatan yang lebih atas lagi, baik kepada Kiai Hashim, Kiai Haji Maksum bin Kuaron Seblak, menantu Kiai Hashim, maupun kepada Kiai Haji Wahid Hashim, putra Kiai Hashim. Di Jombang ini pula, beliau berguru kepada Kiai Haji Maksum Ali, Seblak Jombang. Pada pertengahan tahun 1928, bersama dengan nenek ibu dan adik kandungnya, beliau berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan menetap di sifir lain untuk menuntut ilmu. Beliau belajar di Mekah selama 5 tahun. Adapun para ulama yang menjadi guru beliau antara lain, Kiai Haji Muhammad Bakir, berasal dari Yogyakarta, Syekh Umar Hamdani Al-Maghribi, Syekh Alwi Al-Maliki, Mufti Maliki di Mekah, Syekh Said Al-Yamani,
Mufti Syafi'i di Mekah, Syekh Umar Bayunit. Mufti Syafi'i di Mekah, Syekh Yahya Sangkurah, berasal dari Malaysia, dan Syekh Syarif Muhammad bin Gulam As-Singkiti. Sebelum pulang ke tanah air, beliau sempat mukim di Madinah selama 6 bulan. Di sini beliau mengikuti berbagai pengajian di Masjid Nabawi dari beberapa ulama terkemuka saat itu, di antaranya dari Syekh Ibrahim Al-Bari. Pada tahun 1934, beliau pulang ke tanah air dan langsung menetap di Madura. Sejak tahun itu beliau akrab dipanggil Kiai Haji Zaini Munim, pemimpin dan pengasuh Pondok Pesantren Panggung Galis Pamekasan. Di samping para guru beliau tersebut, beliau juga berguru kepada Kiai Haji Son Haji, Pamekasan, Kiai Haji Muhammad Soleh, Pakong Pamekasan, Kiai Haji Abdul Hamid, Pamekasan, dan Kiai Haji Syamsul Arifin, Sukorejo Situbondo. Kehadiran beliau di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang saat itu diasuh oleh Kiai Haji Syamsul Arifin, menjadi bagian dari proses beliau menetap di Karanganyar Paiton dan akhirnya mendirikan Pondok Pesantren Nurul Jadid. Ketika awal kedatangan di desa Karanganyar, mulanya Kiai Haji Zaini Munim tidak bermaksud mendirikan lembaga pendidikan pesantren, tapi hanya ingin mengisolasi diri dari keserakahan dan kekejaman penjajah. Selanjutnya beliau hendak melanjutkan perjalanannya ke pedalaman Yogyakarta, menemui teman-teman seperjuangannya. Tapi sebelum cita-cita luhur itu terrealisasi, beliau telah mendapatkan amanah berupa 2 orang santri, yaitu Syaifuddin, Sidodadi Paiton, dan Syafiuddin, Gondosuli Kota Anyar Paiton. Saat itu, mereka berdua ditempatkan di surau kecil yang kala itu selain berfungsi sebagai tempat sholat juga untuk ruang tamu, mengajar dan tempat tidur santri. Karena ada titipan 2 santri itu, dan didorong oleh semangat kecintaan beliau pada ilmu pengetahuan, maka beliau mengurungkan niat semula dan menetap di Karanganyar. Pilihan ini kemudian bertambah bulat, seiring meningkatnya jumlah santri yang berguru kepada beliau. Di pondok pesantren Nurul Jadid ini, beliau tidak hanya mengajarkan ilmu dari kitab-kitab salaf dengan pola non-klasikal, melainkan beliau juga mendirikan lembaga pendidikan klasikal. Lembaga pendidikan yang beliau dirikan antara lain. 1. Madrasah Ibtidaiyah Agama, tahun 1950. 2. Taman Kanak-kanak dan Lembaga Pendidikan Al-Khoiriyah, tanpa tahun. 3. Flower Kelas, berubah nama menjadi Mualimin, tahun 1961. Selanjutnya pada tahun 1969, berubah menjadi Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. 4. Pada tanggal 1 September tahun 1968, didirikan Akademi Dakwah dan Pendidikan Nahdlatul Ulama, ADIPNU. Perguruan tinggi ADIPNU yang kemudian berubah menjadi PTID dan sekarang berkembang menjadi IAINJ. 5. Pada tahun 1970, beliau mendirikan SMP dan SMA, sebagai wujud keprihatinan dan kepedulian beliau ketika menyaksikan perilaku pelajar SMP dan SMA di luar pesantren yang jauh dari akhlak Islami. 6. Pada tahun 1974, berdiri Sekolah Dasar Islam atau SDI. 2 tahun kemudian, SDI berubah nama menjadi Madrasah Ibtidaiyah Nurul Munim. 7. Pada tahun 1975, didirikan Lembaga Pendidikan Guru Agama Nurul Jadid atau PGANJ berjenjang 4 tahun. Tapi dalam proses perjalanannya, PGANJ ini hanya bertahan 3 tahun, karena ada kebijakan pemerintah tentang pengurangan jumlah lembaga pendidikan guru. Sejak masa muda, Kiai Haji Zaini Munim aktif dalam medan perjuangan. Beliau memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara. Beliau terlibat aktif dalam perjuangan membela hak-hak masyarakat, membela keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, beliau dipercaya sebagai pimpinan barisan pembela tanah air. Selanjutnya pada masa Perang Kemerdekaan, beliau juga dipercaya sebagai pimpinan Sabilillah ketika melakukan serangan umum tanggal 16 Agustus tahun 1947 terhadap bala tentara Belanda yang menguasai kota Pamekasan. Beliau termasuk tokoh pejuang yang menjadi target operasi Belanda yang dikejar-kejar karena kegigihan beliau dan sikap pantang menyerah dalam melawan kekuatan penjajah.
Dalam bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan, beliau aktif dalam perjuangan Jamiah Nahdlatul Ulama, baik ketika beliau masih berada di Pulau Madura maupun setelah hijrah ke Tanah Jawa. Melalui NU beliau melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, membela hak-hak masyarakat dan membangun kehidupan masyarakat semakin tercerahkan. Di tengah-tengah kesibukan beliau dalam aktivitas pengelolaan pesantren, beliau masih memberikan waktu yang cukup untuk menangani secara langsung permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik dalam bidang keagamaan maupun sosial ekonomi, terutama yang menyangkut nasib petani. Ketika beliau masih berada di Madura, beliau aktif di cabang NU Pamekasan. Maka pada saat beliau hijrah ke Tanah Jawa tepatnya di Desa Tanjung Paiton, beliau aktif di cabang NU Kraksaan, bahkan di wilayah NU Jawa Timur. Sekitar tahun 1951, Kiai Haji Zaini Munim kedatangan tamu istimewa, yaitu Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong, Kiai Haji Abdul Latif dan Kiai Haji Fatullah, pengurus NU Cabang Kraksaan, untuk mengajak agar Kiai Haji Zaini Munim bersedia berjuang membina warga melalui organisasi NU Cabang Kraksaan. Ajakan ketiga kiai ini kemudian beliau sambut dengan tangan terbuka. Dan ketika pada tahun 1953, Rois Syuriah Cabang NU Kraksaan, Kiai Haji Abdul Latif meninggal dunia, maka sebagai gantinya Kiai Haji Zaini Munim dipilih dan diangkat menjadi Rois Syuriah Cabang NU Kraksaan dan terus bertahan sampai dengan tahun 1975. Kemudian pada Muktamar NU ke-21 di Medan Sumatera Utara pada Desember tahun 1956, Kiai Haji Zaini Munim terpilih sebagai salah satu anggota Dewan Partai NU dari 79 orang yang terpilih. Sejak menjadi anggota Dewan Partai NU ini, keterlibatan beliau di bidang politik nasional semakin menonjol. Dan selanjutnya pada tahun 1960, beliau terpilih sebagai Wakil Rois Pengurus Wilayah NU Jawa Timur. Sebagai tokoh NU, Kiai Haji Zaini Munim tidak suka jika umat dikotak-kotakkan atau dibeda-bedakan. Bahkan beliau marah jika perselisihan yang ada antara NU dan Muhammadiyah terus dipertajam. Beliau lebih suka mencari persamaan-persamaannya daripada mempertajam perbedaannya. Meski beliau mengakui jika di antara keduanya tetap ada perbedaan. Sikap beliau yang tidak suka terhadap pengkotak-kotakan umat tercermin pula dari arahan beliau kepada para santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Beliau senantiasa mengarahkan santri Nurul Jadid agar di tengah-tengah masyarakat melebur dengan masyarakat yang lain. Beliau tidak rela santri terkotak-kotak. Beliau marah ketika ada kelompok santri berkegiatan di masyarakat dengan membawa nama atau bendera Pondok Pesantren Nurul Jadid. Beliau sosok pejuang yang tak mengenal lelah, naik turun gunung, keluar masuk pelosok desa menjalankan misi kerisalahan Nabi Muhammad, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan advokasi kepada masyarakat, memberikan pembelaan dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Beliau tidak pernah surut dalam medan perjuangan, walaupun beliau harus menerima resiko dimasukkan penjara karena kegigihan beliau membela hak-hak rakyat, khususnya pada saat itu pembelaan terhadap petani tembakau. Bagi beliau perjuangan adalah harga mati. Hal ini dicerminkan dalam salah satu fatwa beliau, orang yang hidup di Indonesia kemudian tidak melakukan perjuangan, dia telah berbuat maksiat. Orang yang hanya memikirkan masalah ekonominya saja dan pendidikannya sendiri, maka orang itu telah berbuat maksiat. Kita semua harus memikirkan perjuangan rakyat, bagaimana agar hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Quran, baik yang tersirat maupun yang tersurat, dapat berlaku di bumi Indonesia. Dalam hubungan NU dan politik, suatu pemikiran cemerlang beliau sampaikan pada Muktamar NU ke-25 pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 25 Desember tahun 1971 di Surabaya. Dasar-dasar pemikiran untuk kembali ke Hito sudah dimunculkan oleh Kiai Haji Zaini Munim. Saat itu beliau meminta agar program-program NU dapat dipisahkan antara kegiatan politik dan kegiatan kemasyarakatan menjelang menghadapi perubahan sistem kepartaian dalam perpolitikan di Indonesia mendatang. Jika NU tidak mau memisahkan secara jelas antara kegiatan politik dan kemasyarakatannya, maka Islamnya yang akan menjadi korban, tegas Kiai Zaini. Tapi, karena saat itu sayap politik tokoh-tokoh NU masih sangat kuat dan Kiai Haji Idam Khalid masih memiliki pengaruh besar, maka keinginan politik feeling Kiai Zaini itu belum bisa menjadi keputusan muktamar. Namun 2 tahun kemudian, apa yang menjadi pernyataan Kiai Zaini di atas benar-benar terbukti.
Pada tahun 1973, terjadi perubahan sistem kepartaian dalam perpolitikan di Indonesia. Pemerintah melakukan peleburan atau fusi dari banyak partai menjadi dua partai politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Sementara Golkar menjadi kekuatan yang mandiri, tidak melakukan fusi. Dan Partai NU bersama partai-partai berbasis Islam lainnya fusi ke dalam P3. Dalam kondisi tersebut, kekuatan NU menjadi tereduksi bahkan terkooptasi oleh kekuatan lainnya. Sejalan dengan kebijakan fusi Partai NU dan partai berbasis Islam lainnya ke dalam P3, dan adanya kebijakan pemerintah agar lambang partai menggunakan lambang-lambang yang ada pada Garuda Pancasila, maka beliau melakukan gerakan mencari dukungan dari ulama sejawa untuk mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Soeharto agar kemauan P3 untuk menggunakan gambar Ka'bah sebagai lambang partai dapat diterima, dan akhirnya usulan beliau dapat diterima oleh Presiden. Akhirnya perjalanan hidup sang pejuang yang mencintai ilmu dan masyarakat, almarhum Al-Arif Billah Kiai Haji Zaini Munim dalam kehidupan di dunia yang fana ini berakhir, tepat pada hari Senin tanggal 26 Juli tahun 1976 Masehi, atau 29 Rajab 1396 Hijriah. Beliau wafat meninggalkan ribuan santri dan muhibin dari masyarakat dan kolega perjuangannya. Semoga kita semua bisa melanjutkan perjuangan beliau. Sekian untuk kisah kali ini, nantikan kisah-kisah berikutnya dari ulama-ulama hanya di Kang Sanu Channel.